Oke, kita akan masuk di topik mengenai kuasa salib. Nah, ini uniknya luar biasa. Dan uniknya, saya dapat kasetnya Ken Henry, itu Deep Worship judulnya. Dia definisikan 12 definisi dari Deep Worship. Nah, hari ini saya sudah feeling dari hari Rabu kemarin pulang malam jam 12 malam sampai rumah. Saya baca lagi topiknya apa? Kuasa salib. Mateng saya bilang. Kuasa salib itu nggak bisa lari dari yang namanya dosa disembuhkan dan sakit disembuhkan. Saya lagi timbang-timbang. Salib bicara mengenai perubahan dari dosa jadi mulia, dikuduskan, dari melarat jadi kaya, gitu, dari sakit jadi sembuh. Tinggal pilih aja yang mana saya alami minggu ini. Sepertinya apa yang saya akan bagikan begini selalu akan dikasih buktinya. Saya sih berdoa supaya jangan yang dengar yang alami, nanti bisa ngakom lagi. Lebih baik yang bicara saja. Gak apa-apa, itu kita sedang masuk dalam masa peperangan rohani. Jadi kuasa itu diujar tinggi sekali. Harus saya tangking, saya segala macam. Dan sampai hari ini kelihatan tidak menyebar. Jadi semuanya baik-baik saja. Bagaimana Pak pelajarnya? Aman. Yang enggak tau ya. Enggak, saya memang lagi membuka lahan baru, segala masalah. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau ingin tanyakan sesuatu mengenai situasi yang ada, mengenai cerita Paniko ngomong apa, artinya apa, kalau mau tanya silakan supaya jadi informasinya jelas. Karena mungkin informasinya nggak sampai ke cabang-cabang. Jadi saya akan jelaskan. Cuma mungkin harus matikan. Nanti terakhir aja lagi terakhir. Jadi terus itu kita bilang confidential klik. Jadi yang mendengar harus datang sini. Salib. Kita kalau gambar salib sembarangan kan begini ya. Ini wrong, gambarnya salah. Yang betul salib itu begini. Salib. Tahu. Bahasa Yunani tahu. Cross. Huruf P. Nah, yang dibawa Yesus naik ke Via Dolorosa itu yang ini, namanya Patibulum. Patibulum. Nah, ini kayunya nggak diserut ya, jadi kayu kasar itu. Ini di sini kalau tampak samping kan berarti gini, tampak samping ya. Itu dikasih ini. Kemudian dikasih tulisan di sini. Ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin atau Romawi. Yang kita kenal itu yang ini saja. Karena yang ini kita nggak bisa bacanya. Biasanya disebut dengan nama singkatannya INRI, yaitu Yesus Nazaretus Rex Judeo. Yesus Nazaretus Rex Raja Judeo, orang Yahudi. Nah itu tulis di sini. Sehingga dari jauh kelihatannya begini. Sebenarnya begitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya begitu. Makanya kalau gambar sebaiknya jangan terlalu tinggi-tinggi. Nah, ada orang gambar salib begini. Ini tiang kapal nih, bukan salib. Anda bisa ngerti ya. Jelas di sini? Oke, ya. Nah, kalau di ujian tulis. Nah, mari kita lihat waktu Yesus digantung di kayu salib. Waktu digantung kayu salib, itu kita harus tahu bahwa ingat dia bugil nggak? Dia dari mana? Karena kalau begitu bugil langsung ubah. dan sholat. Kita bilang mereka menelanjangi dia. Artinya, ya kalau beli yang ada patungnya. Nah ini seringkali unik nih. Saya harus cerita sedikit. Tapi Anda jangan nanti cerita ini Anda sampaikan ke teman-teman kita yang keyakinannya mirip-mirip kita.
Kalau Anda lihat, setiap patung salib yang ada korpus mayatnya di toko buku manapun, itu bentuk badannya masih indah, six pack. Dan wajahnya cuma, darahnya cuma tis. Alkitab berkata bahwa wajahnya sudah hancur, tidak mirip manusia lagi. Apa yang dibuat oleh siapa tuh? Mel Gibson itu sudah yang paling cocok, tapi itu belum menggambarkan semua. Anda bisa bayangkan, dipecut, ditarik, itu lepas dagingnya. Jadi kayak daging cacah, dipakai kayak daging cacah gitu. Daging cacah. Pakunya yang paling pendek itu 8 cm. Itu nembus sampai kepala. Dan supaya bisa masuk dan lihat bentuk mahkotanya, bukan yang begini ya. Bukan, yang begini. Kayak digebuk dari atas. Digebuk pakai bulu. Bulu itu bukan feathers, bukan, tapi kayu. Digebuk. Cerk, masuk. Nah, itu durinya paling pendek 8 cm. Itu masuk ke dalam. Digebuk masuk. Jadi udah pasti banyak hancur darah semua. Kedua, dan ini yang makanya jangan suka beli hal yang ada korpus mayatnya. Kenapa? Kalau Anda beli seperti itu, kita nggak pernah bisa ngerti pengorbanan Tuhan. Karena bentuknya masih indah, nggak ada lukanya sama sekali, six pack, mantep, pakai itu pakai kemben putih lagi, darahnya cuma sekepet-sekepet, terus ininya juga bagus, dan waktu meninggal masih indah sekali. Kita tanya begini, kayak begini kok berkorban? Nah ini jadi problem. Jadi kalau kita lihat sudah hancur sekali. Tapi nggak seperti manusia lagi. Nah, kalau kita lihat cerita ini, kita ngerti ya. Nah, bagaimana cara Yesus itu bisa salib itu kuasanya apa sih? Kalau Anda bayangkan salib, Anda bisa tahu ini. Nah, kita berada dalam Galatia 3. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi, Yesus waktu dia mati itu membawa dosa, kelemahan, kemiskinan, kemeratan, malu kita, celah kita, semua dia ambil. Sakit, penyakit, kelemahan tubuh, dia ambil semuanya. Pertanyaannya, bagaimana caranya dia membawa dosa seisi muka bumi nempel ke salib dalam waktu tidak lebih dari 3 jam? Gimana caranya? Dosa yang tersebar di muka bumi, dia bisa tarik dengan cepat, sehingga dalam 3 jam, itu dia bisa bawa semua. Jawabannya mudah, ingat Galatia 3. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus itu menanggung dosa dan celah dan sakit penyakit, tetapi Yesus tidak pernah menanggung kutuk kita. Penting, yang salah nih. Yesus tidak pernah menanggung kutuk Anda dan saya. Yesus bukan nanggung kutuk, dia menjadi kutuk. Beda ya. Bawa sampah sama jadi sampah beda ya. Bawa sampah tuh gini, jadi sampah, nyemplung sampah. Yesus itu bertransformasi menjadi kutuk. Barang siapa digantung di kayu salib, terkutuklah dia. Jadi hari itu dia dikutuk menjadi kutuk, bukan membawa kutuk ya, menjadi kutuk. Begitu dia menjadi kutuk, maka Bapa palingkan wajah. Karena kalau masih Yesus yang membawa dosa, dia masih Yesus kan? Bapa masih lihat ke dia. Tapi pada hari dia sudah menjadi kutuk, Bapa tahu dia palingkan wajah. Maka dia berkata dengan bahasa Aramik, Elawi, lama sabak. Itu bahasa Aramik. Dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata orang itu kalau sudah dalam kondisi paling marah, paling tertekan, paling stres, yang keluar biasa ibunya. Nah, saya kadang bicara bahasa Inggris, kadang bahasa Jawa yang kental, itu. Tapi entah kenapa kalau sudah keselnya tingkat tinggi yang sudah capek sekali, sudah keluar. Karena bahasa di rumah bahasa Sunda, gitu ya. Nah, waktu dia berteriak dengan bahasa Aramik. Berarti kita tahu di rumah dia bahasanya apa? Ya, bahasa Arab sama bahasa Ibrani itu asal mulanya bahasa Aramik. Nah, bagaimana caranya dia bisa mengambil semua kejelekan nempel sama dia? Jawaban mudah. Dia menjadi, perhatikan baik-baik kata-kata ini. Orang yang hidup di bawah kutuk
tidak perlu selingkuh, bubar tuh keluarganya. Orang di bawah kutuk nggak perlu mismanagement perusahaan, bangkrut tuh perusahaannya. Orang di bawah kutuk nggak perlu dia salah jalan, nggak perlu salah nyetir, tabrakan sendiri. Orang di bawah kutuk nggak perlu salah makan, sakit sendiri. Kutuk tuh otomatis menarik semua yang jelek ke dia. Jadi kalau ada orang di bawah kutuk, kutuk ini bak magnet, menarik semua yang jelek masuk. Makanya orang di bawah kutuk itu tidak pernah bisa menemukan hal yang baik dalam kehidupannya. Tanggapannya. Nah, paling kasihan orang di bawah kutuk. Dan repotnya kalau kita tanya orang di bawah kutuk siapa aja? Nah, kita buka dulu yuk Bilangan 27. Oh, sorry, ulangan. Ya. Ulangan 27 ayat 15. Ulangan 27 ayat 15. Sama-sama kita baca. Saya bacakan, Anda tinggal aminkan aja ya. 15 ya. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan, patung tuangan, suatu kejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang yang mendirikan dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa haruslah menjawab amin. Orang yang seperti ini, keluarganya uangnya banyak, keluarganya berantakan. Dan saya lihat sendiri, banyak apa yang saya layani, patungnya wakehnya bukan main. Orang tanya sama saya gini, Pak, patung telanjang boleh nggak, Pak? Saya bilang gini ya, saya ini seniman, sebelum jadi pendeta, saya seniman, jadi akuntan, jadi pendeta. Jadi profesi terus banding setir. Yang penting jangan gini, pendeta menipu, garong, maling. Saya bilang gini, kita ini seniman tahu loh, apa beda pornografi sama artistik. Kalau Anda tanya sama saya kasih terangan. Artistik, satu, tidak pernah menunjukkan detail. Satu. Kedua, adegannya hanya dalam bentuk simbolik. Itu artistik. Tapi kalau telanjangnya detail semua, itu bukan artistik. Ya kan? Itu mengundang setan. Saya bilang ini, nggak mungkin orang ini nggak tahu kenapa tuh dari dulu terikat dengan apa kubu-kubu terus segala macam. Saya bilang sama dia, kamu ditupang tangan sampai berondol rambut sama 10 pendeta. Kalau ini ya keluar di patung membawa suasana. Kita naik, saya bilang, jadi terkutuklah orang yang seperti itu. Gitu. Uangnya banyak, tapi diporotin habis sama ini apa orang yang bersama dengan diporotin habis, dia kesel, hidupnya kesel dan kesel. Jadi tiap kali dengan hubungan kesel, dia nambah sakit hati satu. Sakit hati kalau tumpuk jadi tumor yang berbahaya. Jangan lupa tumor berasal dari kata tumos yang artinya adalah sakit hati atau geram atau marah atau dendam. Tumor berasal dari kata tumos. Jadi kebanyakan orang yang tumor gara-gara tumos. 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu bapaknya dan seluruh bangsa berkata, saya bilang sama anak muda, pakai nama siapa? Pakai nama mami. Kenapa? Nama papi. Papi payah tinggalin kami terus keluarga. Saya bilang sama dia, kalau ini nggak pakai nama papi you, berkat nggak akan turun. Hati-hati. Loh, tapi nggak ada tapi ya, kita nggak bilang gini. Barang siapa terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya yang keterlaluan itu loh. Nggak ada. 17. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia dan seluruh bangsa berkata amin. Maka kita amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat dan seluruh bangsa berkata amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim, janda, seluruh bangsa berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, kebangetan ya, sebab dia telah meninggalkan puncak kain ayahnya, seluruh bangsa berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, kebangetan lagi nih, dan seluruh bangsa berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah ibunya, dan seluruh bangsa berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, apalagi nih, dan seluruh bangsa berkata amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesama manusia dan tersembunyi, dan seluruh bangsa berkata amin. Nah, kita bilang ini, barang siapa membenci saudaranya, ia telah membunuh saudaranya. Hati-hati. Terkutuklah yang membunuh saudaranya. Ayat 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Seluruh bangsa berkata amin.
Pak, saya bebas dari semua itu. Tunggu ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh berkata, kita semua kena. Tetapi puji nama Tuhan, ada salib Kristus. Jadi orang di bawah kutuk, sudah bilang tadi, tidak perlu selingkuh, bubar keluarganya, nggak perlu mismanagement usahanya, bubar sendiri. Nggak perlu dia bikin salah makan, nggak perlu, gitu. Biarin sendiri. Yesus jadi semua yang jelek ngumpul semua, dan dia berkata di pengakhiran dengan kata ini, yang artinya dalam akhirat Anda sudah, itu salah kutipan, diganti saja. Tetelestai itu artinya sudah lunas dan hanya dipakai dalam dunia dagang berdagang. Kalau sudah lunas artinya kita harus bayar apa? Itulah kita. Yesus sudah mati ganti kita, dan kita tidak punya utang lagi sama itu. Nah, mari kita lihat apa arti sudah lunas. Begini, Tuhan itu tidak pernah berhutang sama iblis dengan dia mengambil darahnya, menyerahkan pada iblis. Yesus bilang begini, aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Berarti waktu dia mati, dia rela. Dia nanti mengeluarkan bisa darahmu. Aku kan bilang, aku berkuasa menyerahkan, aku berkuasa mengambilnya kembali. Berarti dia rela. Mari kita semua baik. Tuhan itu nggak pernah berhutang sama iblis, tetapi Tuhan itu berhutang sama omongannya sendiri bahwa upah dosa adalah. Waktu saya masih kecil, kakak saya itu les piano, jadi jago di Semarang. Dia bersama Yosef Jafar yang bersama dengan kita semua. Itu asal Semarang, kami juga asal Semarang, dan dia satu perguruan silatnya sama itu, main pianonya. Cuma kakak saya kemudian dia tremor sehingga mainnya nggak berhasil. Kakak saya main piano, kan saya pengen tampil beda tuh. Saya nggak tahu muka musik, sebenarnya gambar. Kami tanya, kamu boleh sekalian nggak? Enggak. Kenapa bilang enggak? Karena kalau bareng sama kakak saya kelihatan bodohnya siapa. Jangan pernah pergi sama orang pintar. Ketawa bodohnya. Ada pepatah zaman dulu, zaman saya masih kuliah, jangan pergi sama terlalu ganteng atau terlalu cantik. Kalau pergi tadi sama orang yang jelek, itu orang dunia bilang begitu. Kalau di sini bingung, cakep dan ganteng semua, cuma satu yang jadi saya bilang enggak. Tapi saya bilang gini, kalau saya nggak main musik, nggak dihormati orang. Ingat zaman itu kan musik tuh bicara mengenai satu lain. Jadi saya ngeles biola. Nggak di perguruan les, saya ngeles sama seorang guru yang dia tuh kakinya polio. Dan dia itu ahli memainkan musik-musik China yang gini, tapi dia juga belajar biola pada umur 30, bisa beda umur 30. Jadi kemampuannya mungkin nggak terlalu bagus juga, tapi dia jago sekali. Satu hari saya ngeles sama dia, dan karena dia bukan sekolah musik, nggak ada jam-jaman. Les di mana-mana setengah jam. Saya nggak, karena mungkin dia nggak ada murid, nggak punya murid sama sekali. Saya murid liwat, dia mau kasih saya kredit yang bagus supaya namanya tersebar. Dia lesin saya 3,5 jam. Pulang, saya udah paling benci hari Rabu. Kenapa? Pulang sekolah jam 3 harus berangkat, jam 3 saya ke rumahnya dia, itu les jam 6 sore. Pertama, melemaskan jari 1 jam. 2, tangga nada 1 jam. Setengah jam paling cepat. Sudah selesai semua, nanti baru setengah jam terakhir atau 45 menit terakhir, sejam terakhir baca not lagu. Anda bisa bayangkan, belum mulai sudah begini-begini, dikasih teh manis memang ya benar. Itu ngelihat salahnya pasti banyak. Dan saya kan nggak terlalu suka dengan biola, jadi saya sebenarnya cuma action doang, nggak ada semangat buat belajar. Jadi kalau main salah terus. Guru sudah bilang begini, kalau kamu main per 2 baris, salah 2 kali, ulang dari depan. Bener, masuk baris ke-4, salah 4 kali, ulang ke depan. Baris ke-8, sudah sampai baris ke-8, salah 8 kali sampai 8 baris ini, ulang ke depan. Kalau sudah 32 baris, salah, ulang ke depan. Nah, barisnya itu 5 halaman. Klasik, tahu sendiri kan klasik? Yang pakai togi-togi itu. Jadi dia bilang, kalau sampai salah, ulang dari depan. Jadi duduk dengan santai, saya suruh main. Baris pertama masih oke. Main.
Makin lama salah sekali, grogi, lama-lama apa? Salah terus. Dan begitu salah, sudah sampai jam 5:30, sudah sampai hari ke-40, saya harus pulang, saya udah stres, makin salah terus, makin ribet hidup saya. Setiap kali saya salah, dia berdiri dengan capek, dengan susah payah, kakinya satu kena polio, dia nyender di tembok, dia mainkan dari atas sampai baris 39, dan baris 40-nya saya. Masuk 41 kan? 42, salahnya bisa 40 kali lebih, salah kurang lebih. Begitu sudah pulang 20 kali sudah lemes, dia bilang, dia berdiri lagi, dia mainkan semuanya, sisakan 2 bar buat saya selesaikan. Dia bilang, sempurna. Lama-lama saya paisengki. Orang kayak begini suruh berdiri duduk. Sejak hari saya berlatih sungguh-sungguh, karena saya tahu dia sudah membayar ucapannya sendiri. Kalau ada yang salah, harus diulang, dan dia ngulang buat saya. Tuhan bikin begitu. Jadi saya kalau ngajar anak tegas, kalau kamu macam-macam, mami hukum. Satu ketika dihukumnya, suruh masuk ke satu, bukan gudang, tapi tempat yang penyimpan barang-barang. Saya nggak tega sama dia, tapi saya nggak mungkin membantah omongan istri saya, karena itu hukumnya sudah ditulis. Jadi saya pergi sama dia masuk ke sana berdua, supaya dia membayar itu. Tuhan gini. Tuhan sudah bilang upah dosa maut. Siapa buat dosa pasti maut, dan dia tahu kita semuanya kena dosa. Dia yang bayar ininya, supaya dia tidak menciderai ucapannya sendiri. Anda bisa bayangkan, salib itu bicara mengenai pertukaran. Kalau saya tanya tawaran Anda TV yang gembung itu, mau nggak ditukar sama yang ini? Tukar bawa pulang, pasti mau kan? Mau nggak tukar dengan salib? Salib bicara mengenai pertukaran. Kalau Anda percaya Yesus seperti dikatakan oleh kitab minggu lalu, ya, percaya kepada Tuhan seperti dikatakan oleh kitab, maka Anda dan saya tidak perlu takut, karena kita sudah menukar semuanya. Sampai sini oke? Ada tanda silakan, maka saya hapus. Ya? Oke, mari tadi. Kalau jelek. Waktu Yesus mati, dia menanggung kemiskinan nggak? Celah, sakit penyakit, kelemahan tubuh, rasa malu, aib, kanker, TBC, panu, kandas, urat, semua dia tanggung, termasuk keracunan insekticide. Dia tanggung semuanya. Habis doa beda loh, semangatnya beda. Kalau Anda sakit, pertama telepon dokternya dokter, gitu ya. Semua ditanggung. Kanker tanggung nggak? Jawab saya. Ceritanya logis apa enggak? Bro, kenapa nggak kom? Udah 3 minggu sakit. Kenapa bisa sakit begitu? Ya saya ngerti lah. Ini sakit teguran Tuhan. Saya yakin kok. Saya yakin seyakin-yakinnya. Aku yakin. Kalau Anda bangun pagi, lihat ada kanker di sini, di hidung, pasti nggak jadi kerja, nyembah Tuhan 10 jam. Pasti. Jadi begini. Apakah Tuhan melakukan ini? Ini nyembahnya ngantuk-ngantuk nih, kebaktian malah tidur. Ini kurang asem nih. Gak suka firman Tuhan. Terus sama Tuhan bilang ini, tak kasih pelajaran. Dia ambil kanker. Tik.
Begitu dia ditembak kanker, dia pasti nyembah Tuhan, kebaktiannya 1 hari minggu 5 kali. Pertanyaan, apakah Tuhan masih membutuhkan kanker untuk membuat kita lebih dekat sama Dia? Apa Tuhan masih membutuhkan yang namanya kemiskinan supaya kita lebih dekat sama Dia? Kalau Tuhan masih pakai kemiskinan untuk membuat kita dekat sama Dia, buat apa Dia mati 2000 tahun lalu tebus kita dan bilang begini? Bohong dong dia kalau gitu. Kalau Dia bilang kanker di sini tetelestai, berarti buat apa Dia pakai kanker lagi untuk tobatkan kita? Memang banyak orang kalau kena penyakit tobat, loh. Bisa gitu. Udah habis usahanya ludes baru tobat. Ya ada. Kalau Tuhan masih pakai kemelaratan, kemiskinan, sakit penyakit untuk mempertobatkan kita, pertanyaannya mudah. Lalu buat apa Dia 2000 tahun yang lalu dari surga jauh-jauh? Kalau pakai tiket mahalnya bukan main, Dia datang ke muka bumi, mati lagi, kemudian Dia bilang begini. Kalau Dia masih pakai kanker di sini buat tobatan kita, berarti belum selesai dong. Nanti maksud saya. Saya kasih Tuhan dengan lebih baik. Soal sakit penyakit saya akan bahas nanti. Jadi kita harus lihat Tuhan itu tidak memakai yang ada di sini untuk buat kita lebih rohani. Tuhan tidak memakai kemiskinan supaya kita lebih rohani. Dia punya cara yang lebih agung dibandingkan cara yang lain. Tetapi banyak orang berpikir kalau dia kena ketimpa tulah, maka dia merasa betul tegur dia. Kan ini baik, ini payung Tuhan. Kita di sini. Kalau orang itu keluar dari payung ini, kena hujan, pertanyaannya, yang salah Tuhannya, payungnya apa orangnya? Jawabannya kita harus tahu, di luar salib itu tidak ditanggung. Yang ditanggung cuma salib. Yesus sudah menanggung di kayu salib. Makanya barang siapa percaya kepada Yesus, maka dia mengatakan telah lunas salib. Tapi orang yang keluar dari Yesus, ini tidak berlaku. Sama dengan itu. Nah, mari kita bahas soal sakit penyakit. Bagaimana sakit penyakit? Kalau Bapak Ibu mengerti, kita kan tahu ya, pulang dari fluid kan malam terus ya. Ini andai kata bukan dari fluid. Orang kalau pulang udah malam, itu pasti pengen, semua orang belajar kom pasti pengen tempat strategis. Satu, yang taksinya banyak, yang ojeknya banyak, yang mikroletnya banyak, yang busnya banyak, yang bajainya banyak, pokoknya semua yang banyak. Jadi kalau orang mau pergi pulang ke rumah, pilihan angkutan daratnya banyak, makin seneng loh. Normal ya? Oke. Saya mau tanya, tugas penyakit itu apa? Memulangkan kita ke rumah Tuhan. Jadi makin banyak penyakit, seharusnya makin oke tuh. Lihat cara pandang saya ini, setelah Anda lakukan baik-baik, Anda akan berani hadapi penyakit. Begini. Semua manusia itu dari surga dikirim ke muka bumi, jelasin. Dan bisa pulang kapan saja tanpa harus lewat cara. Adam bisa ketemu Tuhan dengan bebas. Tetapi hari Adam berdosa, kapal buat pulangnya sudah hancur. Bisa nggak ini? Tuhan kirim manusia ke bumi untuk bersekutu sama dia. Kan Anda bisa ketemu Tuhan, Anda bisa ngobrol sama dia. Saya kasih Tuhan, apa tadi? Tuhan kasih kirim pesawat ke bumi tuh Adam tuh. Adam sama Tuhan ngobrolnya bebas tuh. Begitu Adam dosa, kapalnya hancur. Kapalnya hancur. Manusia secara daging cuma bisa kembali ke surga dengan satu cara, yaitu
mati. Tangkapin ya, saya ulang. Pak, rapture gimana? Ini nggak ngomong rapture mah udah bisa akhir zaman. Ini hari kiamat sekarang. Jadi orang di muka bumi mau kembali ke Tuhan, tidak ada cara lain. Musa pernah bilang pertemuan kita 2 kali yang lalu, only dead man can see God, betul nggak? Hanya orang mati yang bisa lihat. Jadi kalau kita sampai ke surga, hanya ada satu cara, Anda dan saya pulang ketemu Tuhan sekarang. Saya mau tanya, mati mengerikan tidak? Karena kalau mati pasti, nah itu jawaban. Ngerti ya? Tujuan kita mati adalah ketemu dengan. Nah, sekarang untuk bisa mati kan banyak cara toh. 1, kecelakaan, betul nggak? Betul ya? Saya mau tanya, yang mati di mimbar sama mati tabrakan lebih kudus yang mana? Sama. Cara mati tidak membuat orang lebih rohani. Yang penting mati ya toh. Ngerti ya? Cara mati tidak membuat. Pak, saya kalau mati lagi khotbah pengennya mati, Pak. Saya nggak mau nih khotbah mati. Oh, belum nyampe pesan udah pada mati semua. Nanti saya jemaat potong-potong pendetanya. Enggak. Mending kayak kakek saya, duduk bersila. Terima kasih. Bersila. Nah, itu paling enak, nggak nyusahin orang lain itu. Bila perlu udah siap berhenti mati. Siap, berhenti. Jadi kalau jelas ulang ya. Cara mati banyak. Yehezkiel menulis ayat 40 dengan jelas bahwa 1, orang itu bisa mati karena kelaparan. Zaman sekarang kurang gizi, salah makan, keracunan, macam-macam. Pokoknya abad disebut masalah meal. 2, karena perang atau pedang. Jangan kaget sama Raja Yosia. Dia cinta Tuhan luar biasa. Tuhan janji begini sama dia, Yosia, karena kamu cinta sama aku, kamu akan mati dan matamu tidak akan lagi melihat kehancuran Israel. Kamu akan mati dalam kondisi tenang karena kamu cinta sama saya. Yosia mati di mana? Sampai ketika Yosia lagi di kerajaan, Raja Neko dari Mesir datang, Firaun Neko, mau berperang melawan saudaranya Yosia. Yosia bilang gini, mau apa kamu sini? Aku dapat perintah Tuhan untuk membunuh saudara kamu. Kamu minggir, jangan ikut. Ini perintah Tuhan. Yosia bilang gini, langkai dulu mayat saya. Yosia perang sama Neko. Yosia mati dibunuh dan Neko. Jadi kata Tuhan beristirahat dalam damai dan tenang. Jangan pernah dipikir bahwa mati tenang ya. Kita sembelin, mati di perang tuh orang pasti nggak damai matinya. Oh enggak. Kelaparan, pedang, perang, binatang buas, digigit malaria, nyamuk, demam berdarah, kencing tikus, kencing kuda, ini tetanus. Jadi cara mati itu tidak menunjukkan kita rohani apa tidak rohani, jelas ya. Jadi kalau orang ditabrak mati, apakah dia lebih tidak rohani ketimbang yang mati di mimbar? Belum. Cara mati sama sekali tidak menunjukkan rohani. Nah, mari kita lihat berikut. Kalau kita melihat cerita ini mengenai tadi mati, nah, mari Pak. Lanjutkan ya, soal mati. Jadi untuk ketemu Tuhan kan tujuan akhir ya. Caranya harus mati. Untuk mati ada berapa cara? Salah satunya adalah karena binatang buas, alias amuba, bakteri, virus, kapang, cacing, jamur, alias sakit. Jadi kalau kita melihat sakit penyakit, tujuan sakit itu Tuhan adakan di muka bumi. Tujuan Tuhan izinkan sakit ada di muka bumi, itu tujuannya supaya orang apa? Ketemu sama. Saya ulang ya. Sakit Tuhan izinkan di muka bumi supaya orang itu kalau mau ketemu Tuhan ada sarananya. Nangkap ya? Jangan takut lagi loh setelah ini. Ya kalau rame-rame jangan takut gitu. Anda renungkan omongan ini, nanti Anda bicara soal masalah begini, Anda lebih berani. Jadi untuk orang bisa ketemu Tuhan, kan ini nggak bisa rapture karena dia ada zaman. Tuhan kasih
sarana 4. Salah satu sarannya adalah jadi sakit itu tujuannya supaya bisa ketemu sama. Pegang prinsip ini. Jadi yang disebut dengan tujuan sakit adalah Tuhan. Saya mau tanya, berarti kalau ada orang sakit tidak sembuh-sembuh baik, sakit baik, sakit baik, sakit baik, kagak ketemu Tuhan. Dari Tuhan bukan? Dari Tuhan bukan? Jelas dari sini. Nanti kalau ada doakan orang rumah sakit jelas ini. Sakitnya gimana Pak? Wah ini Pak, sakit 2 hari baik, masuk sini lagi 3 hari. Masuk balik rumah sebulan, balik sini lagi 2 bulan. Terus keluar lagi bola balik masuk jadi pengunjung tetap. Oh, Anda harus tahu arti. Tuhan tidak mengizinkan orang ini sakit bertemu sama dia. Alias belum saat itu. Sekarang ini. Jadi kalau tanya gini, pendeta dahsyat ya, bicara bisa sebentar langsung ngerti. Emang peka? Oh bukan peka, sudah ngerti konsep dulu. Pegang konsep ini. Kalau orang sakitnya bolak-balik. Jadi sakit itu tujuannya untuk menghabiskan uang Anda atau ketemu Tuhan? Ketemu Tuhan. Jadi sakit yang ngabisin duit dari Tuhan bukan? Ya, yang ngabisin duitnya gini, kita mempertahankan. Digeber terus supaya sehat. Ya, plus ya, jadi banyak. Konsepnya adalah begitu, bahwa sakit yang tidak dari Tuhan itu sakit yang tipenya memiskinkan. Ingat, konsep memiskinkan, konsep di luar salib. Tangkap ini. Mau pelan-pelan sedikit, ada terlalu cepat. Terusnya. Sakit yang memiskinkan itu artinya sakit di luar salib. Ini saya ngomong ini berisiko benar. Kenapa nih? Movement sekarang. 2. Sakit yang membuat orang tersiksa habis bolak-balik, sakit sembuh baik, sakit lagi terus model begini. Itu sebetulnya belum berkenan Tuhan. Karena orang yang perkenan Tuhan sakit, lihat ini. Jebret sakit, seret, naik sedikit, seret, naik, seret. Kenapa saya? Ini saya gambar aja biar. Sakit sini. Seret. Orang kalau mati biasanya 2-3 hari sebelum mati, sehatnya luar biasa. Iya. Nah itu ada arti maksudnya. Tuhan selalu kasih kesempatan sama semua orang membereskan kehidupannya. Tangkapin baik. Tuhan itu mau tobat, tobit, kudus. Tuhan selalu kasih kesempatan orang untuk memperbaiki hidupnya sebelum dia ketemu sama Tuhan. Walaupun dia belum bertobat. Lihat anugerahnya luar biasa. Tuhan tidak berkenan kematian orang fasik. Makanya banyak orang sebelum meninggal ada yang mengalami perubahan dulu, betul nggak? Tiba-tiba jadi orangnya lebih menyenangkan, lebih fun, lebih friendly. Habis ini panggil Tuhan. Tapi saya beritahu, khusus bagi yang ngelmu, bukan ilmu loh, ngelmu. Tidak terjadi. Kuasa gelap, nggak terjadi. Orang pegang kuasa gelap. Kuasa gelap tidak pernah memberi kesempatan orang ini untuk jadi kayak gini lagi. Lihat orang pegang ilmu kalau mati, pasti susahnya bukan. Dan orang kalau mati pasti susah. Mau mati susah, ngelepas nafas susah, itu menderitanya luar biasa. Dan dia akan lebih fokus melepaskan ilmunya untuk bisa mati tenang. Dia tidak memperdulikan lagi hidup baik. Banyak orang kalau udah ilmu, main kuasa gelap, klenik, sinkritis, hati-hati jimat, opo-opo. Karena kesempatan yang ini, dia tidak peduli, dia sibuk ngurusin untuk membereskan lepasannya ini. Makanya kalau Anda berdoa untuk orang yang masih megang ilmu dan sudah mau mati, minta belas kasihan sama Tuhan supaya lepasnya cepat. Sudah terima Yesus dengan cepat, lepas, dia bisa mengalami masa ini. Dan masa ini saya beritahu, biasanya paling lama 3 hari. 3 hari. Untuk orang normal yang dekat sama Tuhan bisa seminggu 2 minggu.
tapi makin nggak dekat sama Tuhan, makin sempit. Makin sempit. Jadi makin apalagi orang pegang jimat makin mendadak sering artinya orang bilang tak sak apa ya, jebret mati seketika. Nah, kalau sakitnya begini, ini bukan mau mati, mau kesurupan. Ini memiskinkan. Makan hati, makan tenaga, miskin. Kayak gini. Pak, kalau orangnya koma gimana? Oh, enggak, ini kita bicara mengenai proses. Bisa ini koma, bisa koma habis bisa. Ya sakit koma kan dari kasih kesempatan, komanya mati ya. Oh, jangan bilang bahwa koma nggak kesempatan. Roh orang tetap nyala loh. Tetap. Kesempatan bukan berarti dalam itu dia bangkit nanti sehat lagi. Jarang. Di sana ada kesempatan, semuanya dapat. Kalau Anda lihat relatif kita yang meninggal, orang tua atau kakek atau opung atau pongco, maco dan semuanya, taikong, taima, babuyut, sepupu, biasanya begitu, baik-baik konsepnya. Tujuan sakit apa? Pulang. Jadi kalau tujuannya bukan untuk pulang, sakit dari Tuhan bukan? Tuhan izinkan sakit itu ada di muka bumi, kelaparan ada semua untuk tujuan pulang. Banyak sekali perang, pedang, kelaparan terjadi bukan untuk memulangkan ini, tetapi untuk karena perbuatan manusia yang buruk. Sampai jelas ya? Oke. Jadi kalau varian penyakit makin banyak, seharusnya makin gampang, Pak. Saya bisa memasuki awal tahun, saya selalu berdoa awal tahun untuk apa yang Tuhan buat di tahun berikutnya. Tahun ini saya berdoa dan Tuhan bilang yang pertama, varian penyakit akan merajalela dan bertambah. Oke, jangan sakit ini. Sakit itu penyebabnya macam-macam. Oke, biar jelas. Jadi ini nanti kalau Anda ke rumah sakit, biasakan Anda tanya sama dokternya. Saya kalau saya tanya rekodnya. Jadi jangan begini, langsung ambil minyak, kucur. Itu apa? Tanya dulu, dok, penyebab sakitnya apa? Gimana rekamannya? Apa jejaknya gimana? Kondisinya gimana? Kalau dari situ kita baca, kita bisa dapat kira-kira 60%. Satu, orang itu bisa sakit karena kehendak Tuhan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Guru nih orang buta, siapa sih salah? Bapaknya, ibunya, pergi yang salah. Tuhan bilang, oh bukan semuanya. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Yesus mati karena dia dosa bukan? Karena dia memberitahu Tuhan. Kenapa dia harus mati? Sakit nggak waktu dia mati? Oh sakitnya bukan orang biasa. Untuk nama Tuhan Jadi ada Tuhan bilang sama Paulus, Ananias, urapi Paulus. Tapi orang itu orang pembunuh orang Kristen. Urapi dia. Ini alat yang aku pakai. Akan bicara kepadanya berapa banyak dia harus tanggung oleh karena nama. Itu bicara bahwa dia akan mati nantinya, pasti mati. Petrus kali kebalik karena Tuhan bukan. Cara mati macam-macam. Nah, mati untuk kehendak Tuhan, kemuliaan Tuhan, ini menarik sekali untuk dibahas. Satu, Yesus kan waktu tubuhnya hancur semua kan? Terus dia ketemu sama Thomas. Thomas, kalau nggak percaya, cucukkan jari tangan ke tempat aku sakit. Yesus itu dipaku di sini. Sini, pokoknya sini. Gitu ya. Jadi jangan salah. Nah, Thomas begitu melihat Yesus, dia bilang, ya Allah, ya Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus waktu mati, tubuhnya penuh luka, tangannya, lambungnya bocor semua. Waktu dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, lukanya masih ada nggak? Masih ada. Kalau nanti Bapak Ibu pakai tubuh kemuliaan, jerawatnya masih ada nggak? Ada. Yesus waktu mati, luka toh?
Waktu dia ketemu sama murid-murid Maria Magdalena, Thomas dan teman-temannya, lukanya masih muncul besar-besar. Dan dia berkata, cucukkan jari. Akhirnya masih ada toh. Nanti Bapak Ibu kalau meninggal pakai tubuh kemuliaan toh? Oh ya begitu, atau rapture. Kalau pas ada jerawat di sini, lagi ada panu lah di sini, tubuh kemuliaan jerawatnya tidak. Nggak usah jerawat terlalu tinggi, kerut. Masih ada nggak? Ya, kalau laki nggak peduli biasanya. Yang penting tubuh kemuliaan ya, kalau pernikahan begitu. Masih ada nggak? Nah kalau Yesus ada nggak? Ada. Nah kita nyuruh siapa? Begini, semua luka yang Bapak dan Ibu dan saya dapatkan di muka bumi yang oleh kemuliaan Tuhan, lukanya tidak hilang, tapi menjadi tanda kebanggaan surga. Yesus itu tampil semuanya indah toh, kecuali tanda kemuliaan. Ingat, dia tanggung dosa kan? Dia dipecut karena dosa kan? Sembuh nggak? Sembuh. Mukanya digampar karena dia nanggung celah kan? Sembuh nggak? Sembuh. Tapi luka paku hilang nggak? Nggak. Karena salibnya adalah rencana Tuhan. Semua sakit penyakit yang membuat Anda cacat di muka bumi ini, yang oleh anak untuk kemuliaan Tuhan, sampai nanti di surga tidak hilang, menjadi kebanggaan Anda dan saya. Ngerti maksudnya ya? Makanya itu Yesus itu tubuh kemuliaan, paku nggak hilang. Dan nggak akan hilang, memang nggak akan hilang. Ya. Oh betul hilang. Karena oleh bilur-bilurnya, jangan lupa, yang membuat dia menjadi kutuk apa? Paku toh? Betul nggak? Paku, iya paku. Penentuan siapa salib? Surga. Tetapi semua kehancuran di sini lepas semuanya. Nah, dua, orang bisa sakit karena binatang, amuba, kapang, jamur, virus, bakteri, cacing, dan teman-temannya. Binatang buas. Tiga, kuasa gelap, kutuk, santet, babi ngepet, babi gombel, semuanya sih. Yang terakhir, karena kurangnya penguasaan diri. Saya punya seorang teman dulu FA, ketemu ladang merah. Kalau suruh baca dan kenapa Pak bisa begitu? Saya bilang ya teman-teman kita angkat-angkat kita doain dia. Sebelum saya doain saya mau tanya dulu, kenapa bisa begitu? Jadi kita begini. 2 minggu yang lalu saya pulang kerja jam 5 lebih pagi, di meja makan ada gorengan 30, saya embat semua. Saya berhenti berdoa, saya bilang ini, minta ampun sama Tuhan. Banyak orang sakit karena ini. Kurang istirahat, kurang vitamin, kurang olahraga, makannya sembarangan. Kalau yang begini, minta ampun sama Tuhan. Pendeta suruh doakan, percuma. Capek di pendeta. Tapi karena kalau kuasa gelap, paling gampang. Tipe sakit kuasa gelap ya. Tipenya adalah penyakit yang menggerogoti. Saya belum pernah ketemu, ini belum pernah ketemu. Ya belum, bukan tidak ketemu ya, belum pernah ketemu. Ada orang disantet sakit jantung belum pernah. Sakit kulit. Paling banyak saya ketemu orang kalau pakai kaos gelap sakit kulit. Borok, nanah, nanti yang gitu-gitu. Semuanya gitu-gitu. Kanker, saya pernah ketemu. Begitu tengking, 2 minggu sembuh. Ini gampang. Kalau kena bintang buas, Anda punya kejadian 1:26-28. Hendaklah kau berkuasa atas semua bintang di muka bumi, termasuk bakteri. Waktu saya masih kelas 5 SD, orang panggil saya si muka tanas. Kenapa? Jerawatnya banyak. 5 SD kan menuju SMP kan lagi puber pengen cari apa pasangan toh. Saya nggak laku, kenapa? Banyak jerawatnya. Saya jadi minder, akibatnya saya pulang sekolah tuh nggak pernah mau pergi keluar. Saya tuh paling benci mall sampai hari ini. Nggak suka ke mall.
Kalau mau harus bareng istri, jadi istri di depan, saya di belakang. Saya pernah ke Taman Anggrek, hanya bisa parkir yang ada ATM itu. Kalau lantainya beda, bingung udah. Satu hari saya pergi sendiri, nggak pakai istri, parkir di sana. Cari lantainya, bingung. Pulang dalam kondisi udah badan nggak enak, cari mobil nggak ketemu. Turun naik, sakit 2 minggu dulu. Jadi saya nggak terlalu suka sama mall. Jadi kalau mau ke mall biasanya ada pertemuan di mall, tanya sama istri dulu, cari tarikan. Bisa kalau istri kan jago mall ya, jawara mall semua. Jadi tanya dulu. Nah, kenapa sih nggak usah ke mall? Karena mall zaman dulu kan lampunya terang. Dan muka saya kan jerawatan. Jadi saya kalau keluar tuh malah kayak Batman. Satu hari saya tuh berdoa minta supaya Tuhan sembuhkan. Dan saya doanya gini, You are the Lord that healeth me, You are the Lord my healer. You send the way. Pelan-pelan. 2 minggu jerawat saya kering. Saya pergi kebaktian di pesuan doa di kampus. Ada pemain gitar begini. Rambutnya beriting begini. Jerawatan dia malu gini. Dia bilang sama saya gini, bro, itu ke dokter mana? Saya dokter Yesus. Yang benar. Resepnya ini. Kejadian. Tiap pagi saat teduh dia coba. Setelah saat teduh, dia nyanyi. Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan penyembuhku, Yesus. 4 bulan kering. Cerita ini saya bawa di Som di Green Garden pada tahun 99 bulan Juli. Apa saya bisa sekalian supaya Anda tahu tempatnya. Itu saya buka waktu saya ngajar kesembuhan ilahi. Itu saya terangkan kesaksian ini. Di depan saya ada cewek satu jerawatan pakai kaos gitu gini. Saya nggak tahu apa dia tersinggung dengan omongan saya, atau dia memperhatikan saya, atau dia naksir saya nggak tahu. Saya pikir, wah ini harus sikat. Saya sikat terus. Pertemuan berikutnya saya datang lagi, saya kasih saksian yang sama. Setelah saya datang lagi kira-kira hampir 3 bulan, 2 bulan setengah. Dan penutupan saya nutup. Jadi saya pengurapan. Pas saya datang selesai pengurapan, saya mau keluar, mau bisa dipakai seberang gitu, saya lupa bawa payung. Hujannya deras, jadi saya nunggu di depan pintu gini. Nunggu hujannya rendah, saya mau ambil payung. Ada seorang sesemuda yang sama saya begini. Shalom Pak. Oh shalom. Shalom Pak. Shalom 2 kali. Shalom saya bilang, dia bilang Shalom Pak. Shalom 3 kali. Biasanya udah. Ujung-ujungnya pinjam gue. Shalom saya bilang, kenapa sih ya? Orang nyalon 3 kali kan pasti ada yang kurang 2 ons. Sebenarnya kamu nyalon 3 kali buat apa? Bapak lupa sama saya suka ya. Ya kalau Sus bisa ngomong di mana kita pernah ketemu, saya pasti ingat. Loh, saya itu pernah dengar kesaksian Bapak soal jerawat tinggi. Saya duduk di depan dan saya dengarkan, saya praktekkan sungguh-sungguh. Saya kaget dan wajah bersih begitu. Sus ke dokter mana? Lu Bapak dengar. Yesus itu Pak. Oke, ini saya praktekkan ini. Sejak saya masih kuliah. Nah, saya punya seorang persekutuan perempuan. Satu hari dia itu kencingnya berdarah. Nah karena di kos dalam karet itu kan sama anak kos kita harus saling menumpang, nggak ada bantuan. Dia minta saya anak dokter. Sampai jadi diri suaminya lagi. Sampai ke dokter, terus dokter cerita. Hari itu saya masih ngekos. Dia juga ngekos, tahu sendiri uangnya ngekos. Dokter cerita, oh ini ada apa masalah, ada bakteri apalah, ini infeksi apa segala macam. Saya udah nggak tahu. Terus saya bilang ini, dok penyebabnya apa? Diterangin. Udah penyebabnya apa? Karena saya tahu makin lama makin mahal, gitu. Bakteri ini dia sebut. Oke sudah. Kasih. Ini sudah, nanti kita bereskan. Saya bilang gini sama teman saya. Mau percaya nggak? Kita praktek sekalian. Kita belum pernah praktek. Sekalian. Siapa tahu praktek dari saja hidup. Gimana? Kita penting. Terus saya berdoa di mobil sama dia. Selesai berdoa, kita pulang. 2 hari kemudian, dia bilang sudah membaik semua. 3 hari membaik. Saya ke dokternya lagi. Dokter bilang apa? Dokter marahin saya. Dokter gila mana kasih antibiotik sekeras ini? Wah, saya tahu. Ini Tuhan bekerja. Dok, sembuh nggak? Ya membaik sih. Tapi dokter mana yang gila begini?
ini bahaya, dia bilang. Nah, saya diam aja, berarti Tuhan bekerja. Ya, dok nggak perlu tahu lah, saya bilang. Ya, saya mau pulang. Oh, ini sebentar, nanti dulu, saya bilang. Kalau karena binatang buas, yang tadi, Anda punya apa? Memang dalam perkembangan hidup saya secara rohani, saya mengalami kesalahan. Artinya begini, sejak hari itu saya nggak pernah lagi minum obat. Obat yang dalam hidup saya cuma ada 4: air, anggur, minyak, anangin, DRG. Orang Jawa ya, cewek-cewek pasti mau tuh ya, Mbak Suki. Dan saya bertahan dari dulu, memperoleh hidup saya tidak akan masuk obat sebelum saya sembuh karena Tuhan. Memang dalam beberapa kasus saya mengalami kesembuhan dengan cara spektakuler, dan itu banyak sekali saya mengalami. Tapi setelah saya menikah, saya paksa Mei melakukan hal yang sama. Wah, gesekannya timbul. Saya paksa dia untuk nggak ke dokter dan untuk melakukan ini. Bukan saya anti dokter, tapi saya mau ajar. Sampai Tuhan ngomong begini sama saya. Kamu bukan seorang suami yang bijaksana. Loh, kenapa? Kamu sedang memaksakan iman kamu sama istri kamu. Oh, saya tahu. Iman tiap orang beda-beda. Ya. Apa yang saya yakini, saya boleh ngomong dan mengajar, tapi saya nggak boleh pasrahkan sama seseorang. Saya bilang, Tuhan bilang ini, kamu doakan dia, tapi kamu tidak boleh paksakan. Ada orang punya iman, dia didoakan, dia minum obat, dia punya iman. Ada orang yang nggak pakai obat, dia punya iman. Kamu nggak bisa pasang. Itu kasih karuniaku semuanya. Anugerah yang kuberikan. Oh, saya mengerti, saya salah. Sejak hari itu saya ngomong sama istri saya, kalau kamu sakit, jangan ke dokter sebelum saya tumpang tangan. Oke, beres. Ya. Gitu. Jadi malah sekarang belajarnya jadi enak. Jadi dulu saya paksa. Oke, kalau anak kuasa bilang gampang, ini paling gampang. Gitu. Papi saya sendiri ngalami seperti itu. Papi saya itu dulunya pengacara, musuhnya banyak sekali, disantet sering sekali. Dari masa kecil saya kalau mandi pakai obat cairan merah. Saya tanya mami apa sih obat dokter khusus. Papi saya disantet nggak kena, pindah ke kakak saya kuat, lari ke saya. Saya dari kecil lihat setan udah sering. Kalau minum pakai erbu, semua diminum, nggak ngerti, nggak butuh obat kok. Dan papi saya seperti itu. Kita pernah tahu orang datang bilang ini, coba kamu ke sumur, ambil air sumurmu, didoain sama dia sebentar, diminum. Kalau manis berarti kamu disantet dan nggak kena. Kalau pahit, kamu disantet dan kamu kena. Tapi kalau netral, berarti kamu nggak diapa-apain orang. Kami sudah mengalami di rumah saya sering seperti itu. Dan saya nggak pernah punya penangkal, jadi yang masuk tuh banyak dari dulu. Saya nggak tahu berapa obat dari keleteng segala masuk semua. Nah, tapi saya setelah saya bertobat sungguh-sungguh, saya bertugas menjaga keluarga saya. Kalau saya di Semarang, jadi saya selalu kasih kasih benteng doa di rumah supaya jangan ada santet yang masuk. Dan memang betul, nggak ada santet yang masuk. Sampai papi saya berusia 70 tahun. Di mana itu adalah waktunya Tuhan buat dia. Setelah usia 70 tahun, santet yang ditaruh di depan rumah belasan tahun masuk ke depan dia. Nah, ini penting sekali untuk Anda. Tadi Pak Limon cerita juga bahwa rumah itu, ini rumah, sekelilingnya sedoakan. Namanya kalau ada pemetaan rumah gampang. Kalau pemetaan rumah atau toko, gak usah panggil pendeta, doakan sendiri saja. Saya juga sendiri, gitu. Saya doakan rumah saya sebelum jadi pendeta, kan sama aja, gitu. Nah, jadi doakan ini gampang. Ini ambang pintu kusen, yang nggak ada kusen di kiri ini sama atas. Kalau nggak nyampe ya sudah, ini aja. Setiap pintu plus pagar, udah beres. Apa yang terjadi? Saya bisa dendengi papi saya secara manusia, tapi Tuhan benar lain. Usia 70 lewat tepat sehari setelah itu papi saya mengalami gangguan ngomong R hilang, L hilang, S hilang, W hilang, lama-lama huruf pati hilang semua. Padahal papi saya seorang ahli hukum. Kalian bisa bayangkan orang nggak bisa ngomong kayak apa rasanya. Saya nggak punya testing yang lebih bagus daripada Terry McAlmon punya kaset, punya CD. Jadi saya bawa dia ke dalam satu worship yang paling dalam dan gampang sekali untuk melepaskan testing apakah orang itu dihasilkan atau tidak. Ada seorang di kota, inisialnya S, seorang gembala, dan dia bertanya-tanya apakah anak binaannya ini masih berkuasa gelar atau tidak, karena dia dari kecil dikuepang.
untuk supaya testingnya kuat, dibawalah dia ke seorang pendoa syafaat gereja kita dengan inisial B. Saya nggak bisa sebut karena nyala. Gitu. Dan di rumah itu pendoa syafaatnya, sedih orang itu duduk, terus pendoa syafaatnya nyembah. Wah, nyembah tuh suaranya sampai serumah. Nyembah, lama nyembahnya. Dan aku suruh nyembah di situ. Dia nyembah. Setelah 2,5 jam, pendoa syafaat turun dari atas dan bilang, Pak, aman. Loh kenapa? Saya sudah nyembah dengan tingkat rohani segini. Kalau dia kerasukan, dia sudah pasti gak kuat. Tapi sampai segini, dia belum apa-apa. Berarti dia gak apa-apa, aman. Cerita itu saya pakai. Dan saya nggak punya waktu yang banyak untuk doa seperti itu karena papi saya itu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi saya ajak dia jalan-jalan dan saya sekarang Karya McAlmon dan Your My Glory. Dan saya berdoa, Tuhan, berapa kita tahu bahwa CD itu punya, tiap CD itu urapannya beda-beda. Dan itu salah satu CD yang saya bilang urapannya kuat. Step. Habib nih. Oh, saya tahu. Ada something. Singkat cerita, apa yang keluar dari tubuhnya dia, paku segini 8. Kain serabut, ijuk, kawat dari tubuhnya dia keluar. Santet. Yang nyadar udah mati orang itu. Santetnya masih disimpan di depan rumah. Nah, itu yang terjadi. Dia meninggal usia 72 lebih. 2 tahun setelah itu, tapi dalam kondisi sakitnya bukan yang lain. Nah, ini masa bilang. Dan dia orang yang paling logis di muka bumi, nggak percaya begitu. Dan seumur saya melayani, baru kali ini saya ngalami, loh kok kaki sendiri. Itu jadi repot. Itu ya 2 tahun sebelumnya. Oke, sampai sini. Nah, yang kebanyakan kita ngalami, yang ini. Jadi sakit itu bisa karena 4 hal ini. Yang paling susah ditenting, yang ini. Penting apanya setannya nggak ada. Oke, oke. Saudara, ini adalah kuasa salib Kristus. Jadi pada saat salib ingat, semua masalah orang dunia nempel di sini sudah. Jadi apa yang Anda alami hari ini, nggak usah takut. Oke, habis ini, kalau sudah bungkus.